A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rusuluhu ahli sidiki wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa bertemu lagi pada hari ini dalam majelis ilmu. Kita berharap semoga waktu yang Allah berikan kepada kita senantiasa menjadi ketaatan dan menjadi kebaikan di sisinya. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada teladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, zuriatnya, para sahabatnya, dan tentu umatnya yang selalu berusaha mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Hadirin hadirat muslimin muslimat dimanapun berada, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang apakah pintu ijtihad masih terbuka. Ketika kita berbicara tentang ijtihad, dia merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari agama kita. Karena ada banyak nas-nas agama yang tidak bisa dipahami secara tekstual saja. Maka perlu ada upaya memahami nas-nas tersebut dan menyimpulkan agar bisa dipahami oleh kaum muslimin dan muslimah dalam memahami nas-nas tersebut. Dan kita tentu sebagai muslim ya harus senantiasa menyandarkan kehidupan kita kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, taraktu fikum amroini lan tadillu ba'di abada, ya ma tamassaktum bihima, kata Rasul bahwa ada dua hal yang aku tinggalkan untuk kalian, dan kalian tidak akan tersesat sepeninggalku selama kalian berpegang teguh pada dua perkara itu. Apa dua perkara yang Nabi maksudkan? Kitabullahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Al-Qur'an dan yang kedua adalah sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tentu tidak meragukan bahwa memang yang menjadi sandaran dalam kehidupan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yang menjadi pondasi dasar dalam kita memahami seluruh ya permasalahan-permasalahan agama, baik yang berkaitan dengan ibadah ataupun berkaitan dengan muamalah. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah maksudnya adalah melaksanakan segala sesuatu dalam hidup ini berdasarkan ketentuan Al-Quran ya, dan ketentuan yang ditetapkan di dalam As-Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun aplikasinya itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Jadi betul kita sepakat mengatakan bahwa tuntunan utama dalam kehidupan seorang muslim adalah Al-Quran dan As-Sunnah ya, sebagai sumber yang absolut ya, sebagai sumber yang statis yang tidak pernah berubah sejak masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan insya Allah tentunya sampai hari kiamat ya. Namun karena kita hidup pada kondisi dan zaman yang berbeda-beda, tentunya dengan dinamika kehidupan yang selalu berubah ya, maka tentu ya bahwa agama itu harus menjawab ya tantangan dan perubahan kehidupan manusia sebagai agama dan syariat rahmatan lil alamin ya. Maka inilah yang menjadi penyebab ya bahwa ada perbedaan di kalangan para ulama dalam menyimpulkan sebuah hukum ya, menyimpulkan sebuah permasalahan di dalam agama, karena memang nas-nas Al-Quran, ya, nas-nas hadis itu adalah nas-nas Rabbani, ya, yang tentunya dia disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi dan menjawab semua keperluan kehidupan manusia. Maka perlu ada penyesuaian-penyesuaian ya sebagai bentuk dan karakter dari nas-nas Al-Quran ataupun nas-nas As-Sunnah. Maka ketika kita berbicara hukum ya itu perlu disimpulkan ya, maka tentu tidak semua orang ya berhak untuk mengambil hukum langsung kepada
Al-Quran. Ya. Hanya mereka yang punya karakteristik, yang memiliki otoritas, yang memiliki syarat-syarat ya sebagai seorang mujtahid lah yang layak kemudian untuk menyimpulkan hukum. Ya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah ya kandungan hukumnya, ketetapannya itu perlu disimpulkan ya, namun tidak semua orang berhak menyimpulkannya atau tidak semua orang punya otoritas untuk menyimpulkan hukum-hukum tersebut ya. Karena kalau kita bisa bayangkan semua orang bisa berbicara dalam masalah Al-Qur'an dan berbicara dalam masalah As-Sunnah, maka tentu ada kekacauan ya, ada kesemrautan yang luar biasa karena boleh jadi orang akan menafsirkan Al-Qur'an, memahami hadis ya, itu sekehendaknya saja ya. Ini pernah terjadi ya pada masa sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada di antara mereka yang karena tidak memiliki kapasitas kemampuan untuk memahami Al-Quran secara benar ya, karena tentu para sahabat tidak pada level yang sama pemahaman dan ilmu mereka ya. Hal ini seperti mana direkam oleh Al-Imam As-Suyuti ya, dalam kitab beliau Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul ya. Ketika beliau menjelaskan tentang sebab turunnya ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim walillahil masyriqu wal maghrib fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Allah itu memiliki penjuru timur dan penjuru barat, maka kemanapun kalian menghadapkan wajah kalian ketika sholat, maka hadapkanlah. Sesungguhnya Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Sebagian sahabat ada yang memahami bahwa nas Al-Quran ini menjadi dasar bahwa kalau kita sholat itu bebas menghadap kemana saja, tidak ada kewajiban harus menghadap ke arah kiblat. Ya. Namun kemudian hal itu ditegur oleh Abdullah bin Umar. Ya. Beliau mengatakan bahwa ayat ini memiliki asbabun nuzul, ada sebab turunnya. Dia turun dalam kondisi ketika para sahabat sedang bermusafir, ya, dan mereka tidak mengetahui arah kiblat, ya. Kemudian mereka sholat berijtihad menghadap ke arah tertentu, dan ketika badai atau penghalang itu berlalu, maka barulah mereka mengetahui ternyata arah kiblat yang mereka lakukan itu keliru, ya. Nah, hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mendapat satu gambaran bahwa untuk memahami Al-Qur'an, untuk memahami hadis ya perlu orang yang memiliki otoritas keilmuan, memiliki prasyarat sebagai seorang mujtahid. Dari penjelasan di atas ya, maka kita mendapat kesimpulan bahwa untuk memahami nas-nas Al-Qur'an, ya, nas-nas hadis itu kita memerlukan seperangkat ilmu ya, seperangkat pengetahuan agar pengetahuan kita tidak melenceng dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, lantas pertanyaannya adalah siapakah yang berhak dan memiliki otoritas untuk menggali hukum secara langsung dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Mungkin selama ini kita sebagai konsumen dalam arti membaca saja ya, tapi tidak berarti kemudian kita punya otoritas untuk memahami kandungannya ya. Maka tentu ini menjadi otoritas atau wilayah para ulama dalam berijtihad ya. Nah, disinilah kemudian kita berbicara tentang ijtihad. Ijtihad, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan bentuk masdar ya dari kata dasar jahada yajhadu ya. Kemudian mendapat beberapa tambahan huruf sehingga dia menjadi kata ijtahada yajtahidu ya. Secara lughawi, secara bahasa ya, ijtihad itu artinya bazlul wus'i wat taqah ya, mengerahkan kemampuan dan tenaga kita ya. Jadi seseorang itu dikatakan berijtihad kalau dia mengerahkan tenaga, mengerahkan potensinya. Ini pada aspek bahasa. Adapun pada aspek istilah ya, ijtihad itu seperti mana diuraikan para ulama adalah bazlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin amaliyin bi tariqil istimbat ya, bahwa ijtihad itu adalah mengerahkan kekuatan untuk mendapatkan hukum syar'i ya, mengeluarkan hukum syar'i yang bersifat amali, bersifat praktek dengan menggunakan metode istimbat ya, penyimpulan hukum ya. Nah, ini arti ijtihad secara istilah syar'i ya.
Dan untuk menjadi seorang mujtahid ya yang nanti memiliki otoritas untuk menyimpulkan hukum-hukum yang ada pada Al-Qur'an maupun As-Sunnah ya, itu ada beberapa prasyarat ya. Secara umum ya, seperti mana diuraikan Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, bahwa untuk menjadi seorang mujtahid ya yang memiliki otoritas dan sertifikasi untuk menyimpulkan kandungan isi Al-Qur'an dan kandungan isi hadis ya, serta hukum-hukum yang mengatur kehidupan seorang muslim ya, itu secara umum harus memiliki dua prasyarat ya. Yang pertama prasyarat yang umum dan yang kedua prasyarat yang khusus. Prasyarat yang umum ya, seorang mujtahid haruslah seorang yang beragama Islam ya. Jadi dia harus muslim dan muslimah ya, boleh laki-laki atau boleh perempuan ya. Tidak boleh apabila dia berijtihad dalam masalah-masalah keislaman namun dia bukanlah seorang muslim ya. Yang kedua, dia adalah seorang yang baligh dan balighah ya, orang yang sudah mencapai usia bulugh ya. Nah, itu minimal ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki, kemudian menstruasi bagi perempuan ya. Kemudian yang ketiga adalah dia orang yang berakal ya, orang yang waras ya, tidak gila, baik gila permanen ataupun gila pada momen-momen tertentu. Ini prasyarat secara umum ya. Beberapa ulama menambahkan dia haruslah orang yang al-adl ya, memiliki sifat adl, artinya beliau tidak punya kecenderungan atau tidak berbuat dosa-dosa besar ya, terutama dilakukan secara terang-terangan dan di hadapan di hadapan manusia gitu ya. Ini sifat al-adl ya. Ini beberapa ulama menambahkan itu sebagai bentuk karakter ataupun sifat yang harus ada pada seorang mujtahid ya. Meskipun dia boleh berijtihad ya, namun kata para ulama ya secara norma dia tertolak fatwa ataupun ijtihadnya karena dia berbuat dosa atau bermaksiat ya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prasyarat yang khusus. Nah, ini berkaitan dengan keilmuan, otoritas yang perlu dia kuasai ya, melayakkan dia menjadi seorang mujtahid. Yang pertama, ulama menyebutkan bahwa dia haruslah memiliki sahihul fahmi ya. Jadi pemahaman yang benar ya. Pemahaman yang benar artinya dia punya kemampuan untuk memahami ya nas-nas agama, Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma, qiyas serta perangkat-perangkat metode penyimpulan hukum lainnya itu secara benar ya, seperti mana yang juga telah diatur oleh para ulama kita baik di generasi salaf ataupun khalaf. Yang kedua, seorang mujtahid ya, itu haruslah memiliki pengetahuan terhadap sumber-sumber fikih baik yang statis ataupun yang dinamis ya. Yang statis itu nanti ada yang muttafaq ya, seperti mana kita pernah jelaskan bahwa sumber-sumber hukum dalam Islam yang statis itu ya, yang muttafaq adalah Al-Qur'an, kemudian As-Sunnah ya, kemudian ijma, konsensus para ulama, dan qiyas ya. Ini 4 sumber hukum ya yang disepakati oleh para ulama. Kemudian di waktu yang sama dia juga harus menguasai ya itu sumber-sumber hukum yang dinamis ya, sumber-sumber hukum yang dinamis itu baik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan ya, kemudian al-urfu ya, kemudian juga sadduz dzara'i ya, serta metode-metode penyimpulan hukum yang lain ya yang ada di kalangan para ulama. Tentunya berbeda-beda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain ya. Namun secara umum seorang mujtahid harus menguasai itu. Di samping itu seorang mujtahid ya harus juga menguasai ilmu-ilmu Al-Qur'an ya. Itu berkaitan dengan ilmu nasakh wa mansukh ya, kemudian am wa khas ya, memahami nas-nas Al-Qur'an yang bersifat umum dan yang bersifat khusus ya. Nanti juga ada ayat Al-Qur'an yang bersifat mutlak, ada yang muqayyad ya.
termasuk asbabun nuzul ya. Ini menjadi kata kunci ya dalam memahami Al-Qur'an, karena kalau dia tidak mengetahui aspek-aspek ini, kita bisa katakan dia akan keliru dalam memahami Al-Qur'an. Yang kedua, dalam memahami al-hadis ya, maka dia juga harus menguasai ilmu mustalahul hadis ya, tentang ilmu yang berkaitan tentang ilmu hadis ya. Termasuk takhrij hadis ya. Jadi bagaimanakah seorang ulama itu menilai status kekuatan sebuah hadis ya, antara yang sahih, yang dhaif, yang hasan ya, dan yang lain-lain gitu. Kemudian termasuk pula dalam kategori ini atau pada aspek ini, seorang mujtahid haruslah menguasai asbabul wurud ya. Kalau Al-Qur'an punya asbabun nuzul, maka hadis juga punya asbabul wurud. Dia harus tahu ya bahwa hadis ini itu turun pada momen ini, pada konteks ini. Karena boleh jadi ya hadisnya hadisnya bisa kita pahami secara tekstual ya, namun jika keliru kita memahami latar belakang turunnya hadis, kita bisa keliru dalam menyimpulkan sebuah hukum ya. Maka pengetahuan terhadap asbabul wurud ini menjadi sebuah kemestian. Termasuk dalam aspek ilmu hadis ini adalah ilmu tentang ma'rifah rijalil hadis ya. Jadi kita mengetahui latar belakang setiap perawi ya. Jadi jangan sampai kemudian kita keliru ya dalam mengambil hujah ataupun sandaran ya. Ini juga pernah diingatkan oleh Muhammad Ibnu Sirin ya dalam Muqaddimah Sahih Muslim ya, kata beliau, dulu ketika belum terjadi fitnah ya di kalangan para sahabat dan generasi tabi'in ya, maka mereka tidak begitu ketat dalam menerima hadis karena mereka percaya ya tidak ada orang yang berdusta atas nama agama, atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata beliau, walamma waqa'atil fitnah, ketika telah terjadi fitnah ya, maka banyak bermunculan hadis-hadis palsu ya, di mana ada oknum-oknum tertentu ya yang berani ya itu mengatasnamakan Nabi untuk melayani kepentingan-kepentingan tertentu, apakah kepentingan penguasa atau kepentingan orang-orang yang ingin ya mengambil keuntungan dari para ulama gitu. Maka kata Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah, ketika terjadi fitnah itu ya, maka setiap kali kami menerima ada kabar orang mendengar sebuah hadisnya atau sebuah berita, maka kami akan check and recheck, kami akan klarifikasi ya. Beliau mengatakan, maka kalimat yang akan kami katakan kepada siapapun yang mengaku, yang mengklaim mendengar sebuah hadis Nabi, kami akan katakan kepada mereka, sammulana rijalakum. Tolong sebutkan siapa perawi kalian ya. Tolong sebutkan dari siapa kalian menerima hadis ini gitu ya. Kata Muhammad Ibnu Sirin, kalau dia terkenal orang yang ahlu sunnah ya, yang memang komitmen di atas agama Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, kami akan terima hadisnya. Jadi kami akan teliti latar belakang perawi tadi gitu. Jadi kami tidak akan terima langsung ya. Namun jika setelah diklarifikasi, setelah kami lakukan check and recheck ya, dan kami tahu latar belakangnya adalah ahlul bid'ah ya, orang-orang yang banyak melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam agama, maka kami menolak hadis-hadis mereka gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu betul ya bahwa di antara syarat yang harus dipenuhi ya oleh seorang mujtahid, dia harus memiliki ilmu ma'rifah rijalil hadis ya, termasuk nanti ilmu jarah wa ta'dil ya. Jadi bagaimana menilai ya kekuatan dan kelemahan masing-masing rawi ya, baik itu rawi yang tersambung tersambung langsung dengan Rasul ya, ataupun kemudian yang tersambung dengan para ulama takhrij hadis gitu. Selanjutnya ya hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mujtahid ya, mereka haruslah memiliki penguasaan terhadap ilmu usul fiqh ya. Ini ilmu ya yang mempelajari bagaimanakah sebuah hukum itu bisa disimpulkan ya. Nah, ilmu usul fikih ini ya itu diletakkan secara literasi oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya, meskipun sebelum beliau ya, sejak masa Imam Abu Hanifah kemudian Imam Malik ya, itu juga sudah dikeluarkan ya beberapa perangkat-perangkat dasar dalam memahami usul fikih ya. Nah, namun secara tertulis ya itu nanti baru ya
dituliskan oleh Al-Imam Syafi'i ya dalam kitab beliau yang kita kenal sebagai kitab Ar-Risalah ya. Ini sebagai kitab usul fiqih ya yang pertama ya dalam sejarah keilmuan Islam ya. Termasuk juga seorang mujtahid itu harus menguasai perangkat-perangkat ilmu bahasa Arab ya, dari mulai ilmu alatnya, nahwu, shorof ya, kemudian nanti ada ilmu balaghah, ilmu badi' ya, nanti juga bagaimana penerapannya dalam memahami nas-nas agama ya, karena kita ketahui bahasa Arab ini sangatlah kaya ya. Satu kalimat Arab itu bisa bermakna 500 ya makna dalam kalimat yang lain, sehingga diksi-diksi yang dipilih oleh seorang mujtahid tentulah diksi-diksi yang teliti ya, jadi tidak sembarangan. Boleh jadi kalimatnya sama tetapi bisa berbeda arti ya. Baik, selanjutnya ya bahwa selain syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi ya, bahwa para ulama juga mengatakan bahwa seorang mujtahid ya selain memiliki sifat-sifat keilmuan ya, otoritas keilmuan, mereka juga harus memiliki karakter-karakter kepribadian seorang mujtahid ya. Nah, di antara karakter ya yang ditetapkan oleh para ulama ya yang melayakkan seseorang menjadi mujtahid ya adalah sifat wara' ya. Sifat wara' adalah sifat seseorang meninggalkan segala sesuatu ya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal muamalah ya, termasuk kehati-hatian ya itu dalam segala hal gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian seorang mujtahid ya itu bersifat serampangan ya dalam bersikap ya, baik itu pada aspek ibadah ataupun pada aspek muamalah gitu ya. Ini seperti mana uraian Al-Imam An-Nawawi, kata beliau, wayan bagi ayyakunal mufti zahiral wara, kata beliau. Ya, jadi selayaknya seorang mufti itu harus memiliki sifat wara ya, sifat wara ya. Kemudian juga sifat wara ini harus terlihat ya pada sifat-sifat yang religius ya, kemudian menjaga penampilan, menjaga ucapan, menjaga sikap ya. Ini sifat warok yang harus ada pada diri seorang mujtahid. Nah, selain sikap-sikap di atas ya, di antara hal yang perlu dimiliki seorang mujtahid adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena apa? Karena seorang mujtahid ini menyimpulkan ya kandungan Al-Quran, menyimpulkan kandungan hadis ya, maka jika dia bukanlah seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dia akan ya menyampaikan sesuatu yang tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang tidak disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Oleh sebab itu seorang mufti ini kedudukannya ya di samping mulia tetapi juga pada kondisi yang sangat berbahaya, karena kalau salah menetapkan hukum maka dia akan terjebak pada dosa yang juga bakal dia tanggung atas kesalahan-kesalahan dari fatwa ataupun hukum yang dia keluarkan jika dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, secara umum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, ini persyaratan ya yang diuraikan oleh para ulama dalam menyimpulkan sebuah hukum. Dan ulama juga mengatakan bahwa pintu ijtihad itu belum tertutup ya. Jadi selama ada orang yang memiliki ya karakter-karakter tadi, memenuhi prasyarat-prasyarat tadi, maka mereka layak untuk berijtihad ya, layak untuk menyimpulkan kandungan-kandungan Al-Quran, kandungan-kandungan hadis ya, untuk disampaikan kepada umat Islam ya. Namun tentunya sebagai kesimpulan penting ya dalam tema ini ya, bahwa Umar bin Abdul Aziz ya berpesan kepada para ulama ya serta mereka yang memang mendedikasikan dirinya ya dalam menyampaikan ilmu. Apa kata beliau terkait dengan fatwa ataupun ijtihad? Kata beliau, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih ya. Allah itu merahmati ya seseorang yang dia menyadari
kapasitas dirinya gitu, sehingga dia tidak sembarangan kemudian berijtihad ya, terutama pada ranah publik ya. Berijtihad pada ruang yang sempit ya dalam kehidupan kita, dan kemudian kita punya intisab afiliasi kepada pendapat madhab, maka itu diperbolehkan. Namun ketika kita bicara ijtihad ya, untuk ruang publik ya, terutama pada sesuatu yang belum pernah difatwakan oleh ulama manapun ya, yang punya afiliasi ke salah satu dari 4 madhab, maka ini tentu tidak boleh sembarangan gitu ya. Oleh sebab itu Imam Malik rahimahullahu taala ya, ketika beliau ya ditanya gitu ya, wahai Imam Malik, kapankah engkau akan berfatwa atau mengeluarkan sebuah ijtihad ya, atau sebuah pemahaman dari Al-Quran maupun As-Sunnah? Apa kata beliau? Ma'aftaitu hatta syahida li sab'una anni ahlun lidzalik. Kata beliau, aku tidak akan berfatwa, tidak akan mengeluarkan sebuah pendapat sampai ada 70 ulama ya yang memberikan dukungan ya, yang memberikan persaksian bahwa aku memang layak untuk berfatwa dalam hal tersebut gitu. Maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah diantara penjelasan ya terkait dengan masalah ijtihad ya. Semoga kita diberikan bimbingan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.